Peristiwa yang mengguncang dunia sore ini dimulai dengan dentuman musik tegang, musik yang menandai suasana mencekam di Wina, Austria. Tepat pukul 14.32 waktu setempat, sebuah mobil BMW seri 7 yang diparkir di kawasan distrik perkantoran mewah meledak secara presisi, menewaskan target seketika. Korban bukanlah pejabat militer atau ilmuwan nuklir, melainkan putra Jenderal Husin Salami, Panglima Tertinggi Garda Revolusi Iran, IRGC, yang baru menyelesaikan studi master. Ledakan menghasilkan bola api setinggi 12 meter dan gelombang kejut yang merusak 5 kendaraan di sekitar lokasi, termasuk 2 van pengawal dan 1 mobil polisi patroli. Drone pengintai kecil dari jarak 3 km sebelumnya mengamati pergerakan target, memastikan kendaraan dalam posisi ideal untuk serangan. Pasukan keamanan Austria melaporkan bahwa 28 petugas dikerahkan ke lokasi untuk evakuasi dan penyelidikan, sementara jaringan CCTV yang terdiri dari 47 kamera di kawasan itu berhasil merekam detik-detik ledakan. Aksi ini dipahami sebagai pesan psikologis yang luas, menunjukkan kemampuan pihak pelaku menjangkau target siapapun dimanapun. Kemarahan di Tehran meledak setelah pembunuhan protes dan perintah militer meluas dalam hitungan jam. Dewan Keamanan Nasional tertinggi menggelar rapat darurat yang berlangsung 45 menit dengan 13 anggota inti hadir dan memutuskan bahwa pembalasan harus bersifat personal, bukan sekadar serangan terhadap instalasi militer. Komandan Korps Pengawal Revolusi melaporkan mobilisasi 3 unit intelijen untuk menargetkan lokasi pribadi yang terkait dengan kepemimpinan Israel. Dalam dokumen kebijakan sementara, para pembuat keputusan memilih sasaran sipil VIP sebagai respons yang sepadan dengan rencana operasi yang mencakup 2 fase, gangguan udara oleh unit proksi, dan serangan presisi terhadap alamat tertentu. Argumen yang dikemukakan berfokus pada pembalasan setimpal kepada pihak yang menyerang keluarga, sehingga legitimasi moral dinilai oleh pengambil keputusan sebagai pembenaran. Keputusan itu mengubah paradigma. Konflik yang semula ditujukan pada kemampuan militer berubah menjadi vendetta antar pemimpin, memperkecil jarak antara kebijakan negara dan serangan personal terhadap elit. Dampaknya diperkirakan meluas ke kebijakan luar negeri dan memicu evaluasi keamanan darurat di 7 kedutaan, serta tekanan diplomatik yang intens global. Operasi bernama Sandi Keadilan Pribadi diluncurkan untuk menyerang kediaman pribadi Perdana Menteri di Caesarea dengan tujuan menghancurkan infrastruktur pertahanan lokal dan memaksakan efek psikologis yang luas. Gelombang pertama menerjunkan 36 drone serang tipe kamikaze dari sebuah Check the wiring on Unit 7. Drone-drone ini terprogram untuk menerobos lapisan awal radar dan memaksa sistem pertahanan menanggapi ancaman yang kelihatan untuk menggambarkan tekanan pada pertahanan. 4 baterai peluncur ditempatkan di sekitar wilayah VVIP dan masing-masing meluncurkan setidaknya 8 interseptor dalam respons awal sehingga total intersepsi menjadi signifikan. Gelombang kedua mengerahkan 3 rudal balistik presisi generasi terbaru yang dilengkapi hulu ledak manuver, MARV, serta panduan terminal yang memastikan akurasi ekstrem dengan circular error probable kurang dari 1 meter. Masing-masing rudal membawa hulu ledak konvensional seberat kira-kira 500 kg yang dirancang untuk menetralkan struktur bertahap dan menghancurkan target tunggal yang telah dipilih. Taktik ini mengandalkan sinkronisasi waktu. Distraksi udara awal menguras kapasitas tanggapan, sementara proyektil hipersonik memasuki fase terminal yang sulit dilacak sebelum dampak akhir. Pelaksanaan operasi membutuhkan koordinasi satelit, jaringan komunikasi terenkripsi, dan titik peluncuran yang tersembunyi. Intelijen lapangan melaporkan penggunaan 3 jalur pasokan untuk memasok amunisi dan peralatan. Secara ringkas, kombinasi 36 aset udara kecil dan 3 sistem rudal presisi menciptakan efek ganda, menggoyahkan perimeter pertahanan dan menyerang satu alamat secara ekstrem terukur. Saat gelombang pertama serangan dimulai, 6 baterai Arendom yang ditempatkan di sepanjang pesisir segera mengaktifkan sistem peluncur rudal pencegat, melepaskan total 48 peluru untuk menghadang drone serang yang mendekat. Suara dentuman dan desingan rudal memenuhi langit Caesarea, menciptakan kekacauan di atas villa-villa mewah. Namun, fokus pertahanan telah tertuju pada ancaman rendah tersebut. Sementara 3 rudal balistik generasi terbaru, masing-masing dengan hulu ledak bermanuver 500 kg, menukik dari ketinggian 40 km dengan kecepatan hipersonik melebihi Mach 5. Setiap rudal melakukan manuver terminal yang kompleks untuk menghindari deteksi, menjadikan pencegatan oleh sistem Arendom mustahil. Dalam hitungan detik, ketiga rudal menghantam targetnya secara bersamaan. Ledakan menghasilkan bola api besar dan gelombang kejut yang menyapu seluruh area, menghancurkan struktur bangunan di sekitarnya. Meskipun 150 personel pertahanan elit berusaha menanggapi, teknologi MARV dan ketepatan serangan membuat sistem pertahanan konvensional tak berdaya, menandai keberhasilan penetrasi Yes, the udara yang social jarang feeds terjadi are dalam overwhelmed. sejarah We are militer trying to modern. verify these Bangunan yang reports. dikenal sebagai The outage affects CIA 27,000 tampak tak tertembus, customers in the downtown bunker bawah sector. tanah,
Sistem I need anti eyes rudal on the jarak SCADA pendek system dan immediately. perimeter berlapis dengan pos-pos pengawasan. Namun 3 hulu ledak presisi, masing-masing bermassa sekitar setengah ton, menghantam secara bersamaan dan mengubah struktur menjadi bola api yang langsung menguapkan bagian utama kompleks. Ledakan itu menciptakan kawah luas di lokasi villa, merobohkan dinding penahan dan merusak fasilitas komunikasi di sekitarnya. Sekitar 150 personel keamanan yang ditempatkan di dalam serta di sekitar properti diperkirakan tewas seketika. Antara lain, anggota unit Yamam, unit 730 Evacuation Shinbet, status dan updated. prajurit All Brigade teams Golani report termasuk di green. antara korban. Proceed to Banyak extraction yang zone berada di ruang Delta. bawah tanah atau pos jaga tidak sempat bereaksi ketika gelombang kejut dan pecahan menerjang area itu. Kehilangan personel dengan keahlian khusus ini menyebabkan kekosongan The operasional northern pada sistem sector is still perlindungan exposed. VIP We need to nasional. move assets Sisa from residence pasukan 2 terpaksa immediately. melakukan penilaian darurat, Rerouting mengevakuasi Falcon lokasi, 1 and 2 dan now. menjaga area We yang kini cannot rusak afford parah to sambil wait menunggu any perintah. longer. The Langkah lanjutan consequences of inaction melibatkan will be isolasi lokasi dan catastrophic. pemeriksaan We must forensik menyeluruh therefore segera vote langsung. immediately. Tim investigasi Washington kemudian confirms mengumpulkan phase bukti 2 is fisik dan active. rekaman Move sensor assets untuk immediately. analisis. Pemandangan di kawasan Moscow pesisir is not itu responding. berubah I menjadi repeat, Moscow pemandangan is dark. kehancuran yang luas. The United Lebih States dari government 48 rumah officially mewah rata labels dengan this tanah, heinous act kolam renang pribadi as an pecah di 36 unambiguous lokasi, act of dan 12 terrorism. mobil mewah terlempar jauh seperti mainan. Lapangan golf terkenal menunjukkan 8 kawah kecil akibat serpihan rudal yang berserakan di fairway. 3 pipa gas utama di bawah tanah pecah, memicu kebakaran yang menjalar cepat dan menyebabkan 5 titik kebakaran besar yang sulit dijinakkan. Jaringan listrik padam total untuk sekitar 20 We need to ensure the normative framework Sementara pasokan aligns air across terhenti all three untuk sekitar institutions. The legal 9.400 consequences rumah are tangga otherwise akibat untenable. kerusakan pada This 2 coordinated stasiun pompa proposal vital. ensures Tim full respons coverage of the darurat area by melaporkan menerima sunrise. 1.120 Agreed. laporan The deployment darurat phase is dalam proceeding 2 as jam planned. pertama setelah ledakan. A dramatic day for 314 global korban markets luka as yang the dirujuk ke security rumah sakit index setempat. plunges, Jalur triggering transportasi widespread utama capital tersumbat flight oleh and tumpukan puing, significant sell-offs. menghambat akses ambulans dan kendaraan pemadam kebakaran. Dalam hitungan menit, foto dan rekaman video menghiasi media sosial dan saluran berita, menyebarkan efek All psikologis units ke seluruh maintain negeri. heightened alert Citra status. puing-puing dan Suspicious kobaran api contact mempercepat reported near the gelombang coastline. evakuasi di Roger beberapa that. distrik. Adjusting course Upaya now. pemulihan awal difokuskan pada I have the pemulihan layanan primary kritis fragment dan secured. evakuasi korban yang The tersisa. sensor reading is Sebanyak consistent with 46 tim SAR extraterrestrial dan isotopes. 89 kendaraan Documenting pemadam now. dikerahkan, serta 62 pos medis darurat didirikan untuk merawat warga yang kehilangan tempat tinggal dan koordinasi segera dimulai. Pada pukul 17.30, We are setelah coming to you ledakan live dahsyat from the police menghancurkan perimeter Villa where the Caesarea, standoff is now pertanyaan entering pertama its yang fifth muncul hour. adalah Details di mana are Perdana scarce, but we Menteri expect an update Benjamin shortly. Netanyahu berada. Copy that, Sierra Awalnya, 1. intelijen melaporkan Route A is kemungkinan besar ia compromised. berada di dalam villa. Redirecting to safe house Namun 2. informasi resmi kemudian menegaskan bahwa Netanyahu sedang berada di kediaman resminya di Yerusalem, sekitar 120 km dari lokasi ledakan. Meskipun secara fisik ia selamat, serangan ini We need tetap high menimbulkan capacity dampak pumps rerouted to psikologis yang Sector sangat 4 besar now. bagi sang 27,000 pemimpin dan tim customers are still keamanan. down. Copy Seluruh that. kompleks Dispatching villa Unit 7. yang Confirming dilindungi oleh ETA on the sekitar repair crew. 150 personel keamanan elit termasuk unit Yamam, Brigade Golani, dan operator unit 7430 Shinbet hancur total akibat 3 rudal balistik presisi yang menghantam secara bersamaan. Kehancuran ini membuktikan markets bahwa are musuh reacting memiliki sharply kemampuan to the untuk news. menargetkan lokasi pribadi pemimpin dengan akurasi tinggi, meskipun sistem pertahanan Iron Dome dan Iron Dome Battery di wilayah tersebut aktif menembak puluhan proyektil pencegat. Efek psikologis dari serangan ini The menciptakan first rasa step rapuh di kalangan is pejabat Israel. enhanced intelligence Mereka sharing. menyadari bahwa Second, koordinasi dan we peralatan must canggih pun standardize threat tidak assessment cukup untuk protocols. menjamin This keamanan system pribadi, provides a layered sehingga citra defense Netanyahu against sebagai advanced pemimpin yang MARV mampu melindungi threats, dirinya sendiri, utilizing both mengalami kinetic penurunan and directed signifikan, energy dan rasa aman interceptors. pribadinya hancur secara permanen. Ini adalah momen yang mengguncang tatanan internasional. Dalam hitungan jam setelah serangan, Washington mengeluarkan kecaman keras dan secara resmi menyebut insiden tersebut sebagai tindakan terorisme. Namun pejabat Departemen Luar Negeri juga menyatakan bahwa menggalang dukungan current yang luas situation akan menjadi demands sulit immediate karena action from rangkaian this council. pembalasan yang We must dimulai proceed beberapa with hari sebelumnya. caution to avoid Di Brussels, further sebuah destabilization pernyataan in the bersama region. yang ditandatangani oleh 27 negara anggota Uni Eropa mengutuk aksi itu dan menyerukan upaya untuk menahan eskalasi sambil menawarkan bantuan kemanusiaan dan intelijen untuk menyelidiki fakta di lapangan. Di sisi lain, Moskow mengeluarkan pernyataan yang menekankan bahwa tindakan pembunuhan di luar hukum yang terjadi di benua lain telah memicu reaksi yang dapat diprediksi, dan Beijing menyampaikan serupa bahwa pelanggaran kedaulatan personal menimbulkan konsekuensi serius bagi stabilitas regional. Analisis kebijakan dari 3 lembaga think tank menyimpulkan bahwa peristiwa ini menempatkan sekutu tradisional dalam situasi dilematis. Apakah akan memberikan dukungan penuh kepada negara yang menjadi korban, atau menuntut Warning, akuntabilitas radar atas integrity tindakan-tindakan yang compromised. memicu Target balasan, signature lost. sementara publik We've lost domestik di them. beberapa They're negara jamming us. menilai Reroute to legitimasi auxiliary langkah negara tracking now. masing-masing.
Secara operasi, serangan tersebut mengubah prioritas alokasi sumber daya. Unit-unit perlindungan VVIP yang sebelumnya ditempatkan pada status siaga 24 jam kini harus mendistribusikan ulang pasukan dan fasilitas perlindungan, termasuk memindahkan lebih dari 2 lokasi aman untuk pejabat tinggi dan memperketat protokol di 5 kediaman resmi. Dampak hukum internasional juga tampak nyata. Setidaknya 4 komisi penyelidikan independen diusulkan oleh lembaga regional untuk menentukan tanggung jawab hukum dan menilai apakah peristiwa tersebut melanggar konvensi internasional tentang perlindungan non-kombatan. Dari perspektif geopolitik, keputusan ini menciptakan preseden yang berisiko. Beberapa negara kecil mulai menilai ulang kebijakan luar negeri mereka dan ada laporan awal bahwa 8 pemerintahan sedang mengevaluasi penempatan ulang personel diplomatik mereka demi keamanan. Kesimpulannya, peristiwa ini mungkin menandai pergeseran permanen dalam norma-norma konflik. Ketika serangan menjadi diarahkan kepada ruang pribadi pemimpin, The situation on the ground is batas-batas yang rapidly sebelumnya dijaga deteriorating. runtuh, We are seeing live mendorong images perumusan now. aturan Yes, the baru dan social feeds mekanisme are overwhelmed. pencegahan We yang are harus trying to dibahas verify dalam these forum reports. internasional. The Karena outage setiap affects kepala negara kini 27,000 harus customers in the mempertimbangkan downtown sector. bahwa keputusan politik I bisa need eyes on berujung the pada SCADA ancaman system langsung immediately. terhadap keselamatan keluarga dan hunian mereka. Dalam 72 jam berikutnya, Dewan Keamanan tidak mencapai konsensus karena adanya perbedaan interpretasi bukti. Dan setidaknya, 6 misi diplomatik darurat diadakan antara Washington, Brussels, Moskow, Beijing, Ankara, dan beberapa negara kawasan untuk meredakan ketegangan. Beberapa analis menyarankan pembentukan mekanisme verifikasi internasional yang mencakup penggunaan 14 platform pengintaian bersama dan rangkaian audit forensik independen. Secara ekonomi, pasar menanggapi dengan fluktuasi indeks keamanan regional turun, sementara aliran modal jangka pendek dialihkan untuk mendanai pengamanan instalasi diplomatik. Secara praktis, negara-negara sekutu The northern dihadapkan sector pada is still pilihan rumit exposed. antara We need to move menetapkan batas assets baru from yang residents melindungi to warga immediately. sipil dan keluarga pemimpin, Rerouting atau Falcon 1 and mempertahankan 2 now. kapasitas pembalasan We yang cannot dapat afford mencegah to serangan wait di masa any depan. longer. Perdebatan The ini consequences of diperkirakan akan inaction will berlangsung be dalam 12 catastrophic. bulan We mendatang must dan therefore memaksa vote organisasi immediately. multilateral untuk Washington menyusun norma confirms yang jelas phase 2 is sebelum active. siklus Move balas-membalas assets immediately. menjadi normalisasi konflik lintas Moscow batas. is not responding. I Akhirnya, repeat, 3 Moscow is rekomendasi dark. awal diajukan The untuk United States membatasi serangan government terhadap target officially pribadi di labels masa this depan dengan heinous langkah act konkret. as